Benarkah Yesus jelmaan Allah? Saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Yesus sebagai inkarnasi Allah. Sebelum kita membahas topik ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran. Benarkah bahwa Tuhan Yesus adalah jelmaan Allah? Untuk itu kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti rahasia yang satu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk menjelaskan bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia. Penolakan dan kesangsian akan kenyataan itu datang dari berbagai pihak. Tetapi bagaimanapun juga, hal itu tetap harus disampaikan. Malaikat Gabriel telah diutus kepada Maria, seorang perawan yang tinggal dan hidup di daerah Nazaret, daerah Yudea. Malaikat itu menyampaikan kabar baik kepadanya dengan berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Itu yang dicatat oleh Lukas pasal 2 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Saudara-saudara, sejak awal ketika berita kelahiran ini disampaikan, khotbah tentang iman Kristen terus-menerus diserang, ditolak, dan diingkari. Ada banyak reaksi yang menentangnya. Hal yang terlihat sangat jelas adalah ketika Yesus ditanya oleh para penentangnya, sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 8 ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Penolakan tentang iman Kristen terus berlangsung dalam sepanjang sejarah manusia. Ketika Rasul Yohanes menjadi gembala jemaat di Efesus, menjelang masa tuanya, ia menghadapi pengajaran sesat. Seorang dari aliran Gnostik yang bernama Cerinthus mengajarkan bahwa Yesus lahir secara alami, layaknya manusia lain, yang merupakan hasil dari hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Setelah itu, barulah roh mesianik dari sorga turun ke atas Yesus pada saat dibaptis, kemudian meninggalkan dia saat penyaliban. Cerinthus menolak doktrin inkarnasi dan kelahiran Yesus dari seorang perawan. Saudara-saudara, dalam Talmud, ini adalah tradisi lisan orang Yahudi yang diteruskan secara turun-temurun, menceritakan kisah-kisah tidak bermoral yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dalam kisah-kisah tersebut diceritakan bahwa ada seorang pejabat Romawi yang bernama Pantera. Ia diduga hidup bersama dengan seorang gadis Yahudi yang bernama Maria di Nazaret. Menurut mereka, dari hasil hubungan gelap di luar nikah inilah Yesus lahir. Kisah-kisah palsu seperti ini terus diceritakan di sepanjang masa. Kemudian,
ada yang bernama Celsus, seorang penentang iman Kristen yang sangat cerdas yang hidup pada abad kedua, mengulang kisah-kisah ini. Lalu ada lagi tokoh yang bernama Voltaire, seorang filsuf ateis dari Prancis, juga mengulang kisah palsu tersebut pada abad ke-18. Demikian juga Tolstoy, seorang penulis dan novelis berkebangsaan Rusia, mengulang atau menceritakan kembali kisah palsu itu. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini ada dua fokus yang menjadi perenungan kita. Yang pertama, pengajaran tentang inspirasi kitab suci. Perdebatan yang sengit ini melanda dunia tanpa akhir. Dalam setiap denominasi Kristen, termasuk di kalangan gereja-gereja aliran Pentakosta karismatik, sering terjadi pertentangan. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab bukanlah seutuhnya firman Allah. Menurut mereka, Alkitab ditulis oleh orang biasa sebagai usaha menginterpretasikan maksud Allah yang kemudian berkembang mengikuti keinginan manusia. Apakah Alkitab adalah wahyu Allah yang tidak mungkin gagal atau tanpa kesalahan? Atau ini hanya usaha manusia untuk menuliskan apa yang ia pikirkan tentang Allah? Itulah fokus pertama dalam perang opini di dunia teologi yang berkembang saat ini. Yang kedua adalah pertentangan tentang pengajaran bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Doktrin tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan terus-menerus menghadapi serangan. Ada yang mengatakan, saya tidak percaya tentang pengajaran kelahiran manusia dari seorang perawan. Karena itu akan mengimplikasikan adanya mujizat. Sementara mujizat tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Saudara-saudara, para rasionalistik kritik tinggi mengatakan, saya pikir tindakan yang tidak dapat dipercaya adalah mengumumkan secara terbuka bahwa kelahiran dari perawan merupakan sejarah yang benar-benar pernah terjadi. Itulah yang dipercayai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada iman Kristen. Mereka berkata, saya tidak percaya tentang kelahiran dari seorang perawan. Mereka berpikir itu hanya fiksi. Mereka tidak percaya tentang inspirasi Alkitab. Mereka tidak percaya bahwa Alkitab tidak salah. Menurut mereka, kisah-kisah yang ada dalam Alkitab hanyalah manufaktur dari imajinasi orang gila. Namun, apakah penentang-penentang ini bisa menjelaskan beberapa fakta besar tentang kehidupan manusia dalam sejarahnya? Itu adalah hal yang lain. Saudara-saudara, satu-satunya fakta teragung yang ada dalam sejarah manusia adalah fakta tentang keberadaan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Seseorang dapat menjelaskan sosok jenius seperti Shakespeare, Homer, atau Dante. Seseorang dapat memahami saintifik yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison atau Albert Einstein. Namun saya tidak bisa bayangkan bagaimana mungkin orang dari segala bangsa dan bahasa, dari segala usia, dapat menjelaskan keunikan dari pribadi Yesus Kristus yang luar biasa agungnya jika tidak ada campur tangan ilahi. Saudara-saudara,
membandingkan orang-orang besar di dunia seperti Alexander Agung, Julius Caesar, atau Shakespeare dengan Yesus sama seperti membandingkan sebutir debu dengan seluruh alam semesta ini. Ada orang-orang tertentu yang mengagungkan ilmu pengetahuan palsu dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang natural atau alami dapat dijelaskan. Mereka tidak percaya dengan adanya mujizat yang ditulis dalam Alkitab. Sebagai contoh, Alkitab mengatakan tentang bangsa Israel yang menyeberangi Laut Merah dan terbelah menjadi dua. Mereka berjalan di atas tanah kering, yang mana di sisi kanan dan kiri membentuk dinding air. Ketika pasukan Firaun mengejar mereka, bangsa Israel sudah hampir di pinggir laut. Pasukan Firaun terus mengejar, dan ketika mereka berada di tengah laut, Allah mengembalikan air laut dan menenggelamkan semua pasukan Firaun. Itu yang dikatakan Alkitab. Namun apa yang dikatakan oleh para pengkritik yang menamakan diri sebagai ilmuwan, mereka mengatakan itu bukan Laut Merah. Ada juga yang mengatakan memang bangsa Israel melewati Laut Merah, tetapi hanya berjalan di pinggir laut yang ketinggian airnya hanya 3 inci. Bahkan air ini pun tidak dapat menenggelamkan mata kaki manusia. Bagaimana mungkin air setinggi 3 inci dapat menenggelamkan pasukan Firaun? Itulah argumentasi mereka untuk menolak fakta tentang karya Allah dalam Perjanjian Lama. Kita ambil contoh yang lain lagi. Para pengkritik menjelaskan bahwa mujizat yang dilakukan oleh Elisa di Gunung Karmel ketika Allah menurunkan api dari langit dan membakar korban bakaran adalah fenomena alam biasa dan suatu kejadian yang terjadi secara kebetulan saja. Saudara-saudara, dalam banyak cara mereka selalu berkata bahwa kebangkitan dari kematian adalah sesuatu yang tidak lebih dari halusinasi pikiran manusia. Mereka berpandangan bahwa orang-orang yang membawa kesaksian tentang kebangkitan Kristus pada dasarnya adalah korban penipuan berpikir atau berasumsi bahwa mereka telah melihat Yesus yang telah bangkit dari kematian. Padahal faktanya tidaklah demikian. Itulah penolakan dari orang-orang yang tidak percaya kepada iman Kristen. Saudara-saudara, kembali soal kelahiran Yesus Kristus. Mereka menolak penjelasan Alkitab yang menceritakan tentang seorang perawan yang melahirkan seorang anak tanpa hubungan suami istri. Beberapa dari mereka berkata bahwa kelahiran Yesus dari perawan bukanlah bagian dari Alkitab. Namun, bagaimanapun, di seluruh manuskrip Alkitab selalu mencatat tentang kelahiran Kristus dari seorang perawan. Baik pada autografa, ini adalah teks asli Alkitab, maupun pada semua versi Alkitab lain, selalu menceritakan tentang kelahiran dari seorang perawan. Oleh sebab itu, kenyataan ini tidak dapat disangkal oleh pengkritik Alkitab. Tentu saja, ada juga orang-orang lain yang berusaha membandingkan mujizat kelahiran dengan cerita dongeng atau mitologi bangsa Yunani atau bangsa Romawi. Tentang kelahiran Yesus, mereka berkata bahwa hal ini sebenarnya hanyalah salah satu dari kisah-kisah mitologi lainnya untuk seseorang yang telah dikultuskan. Contohnya, Alexander Agung. Mereka mengatakan dia bukan anak dari Philip yang berasal dari Makedonia.
tetapi ia lahir dari hubungan antara seekor ular naga dengan ibunya. Ada yang menceritakan bahwa suatu ketika ibu dari Alexander Agung pergi dan tidur di kuil Apollo. Kemudian Apollo menjelma menjadi seekor ular naga. Saya tidak tahu mengapa mereka suka sekali dengan cerita-cerita tentang ular. Singkat kata, Alexander Agung lahir dari hubungan intim antara ibunya dengan seekor ular jelmaan Apollo. Demikian pula, dalam kisah tentang Hercules, Alkmene adalah anak perempuan dari Elektrion, anak dari Perseus. Ketika suaminya sedang pergi, Jupiter menampakkan diri dalam rupa suaminya, kemudian melakukan hubungan intim dengan dia, dan lahirlah Hercules. Ketika Juno, istri dari Jupiter, Jupe, mendengar tentang hal itu, ia mengirim 2 ular piton raksasa untuk membinasakan bayi tersebut. Tetapi bayi Hercules memegang kedua ular piton itu dengan kedua tangannya dan membunuhnya. Ada juga mitos tentang kelahiran Achilles. Peleus adalah raja Tesali. Ia menjalin hubungan intim dengan Thetis yang adalah peri samudra. Hasil hubungan intim antara Peleus dan Thetis lahirlah Achilles. Thetis mengambil Achilles dan berusaha untuk menenggelamkannya di dalam sungai River Styx untuk membuatnya mati atau binasa. Tetapi Achilles tidak bisa mati, sebab Achilles memegang erat kaki Thetis sehingga tidak ditenggelamkan ke dalam air. Barulah pada perang Trojan atau Paris of Troy, Thetis mengambil panah beracun dan memanah tumit Achilles yang menyebabkan ia mati. Itu cerita-cerita fiksi yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Saudara-saudara, ada 2 observasi yang bisa kita buat tentang kisah-kisah yang baru saja saya sebutkan tadi. Pertama, kisah-kisah itu adalah fiksi belaka, bukan fakta. Dan kedua, tidak satu pun dari kisah-kisah itu menjelaskan tentang kelahiran dari seorang perawan. Oleh sebab itu, kembali kepada apa yang kita bahas saat ini, bahwa ini sangat berbeda dengan karakteristik dan personalitas dari Yesus Kristus. Ia datang dari sorga, ia menjelma menjadi manusia melalui kelahirannya dari seorang perawan yang bernama Maria. Saudara-saudara, kelahiran Kristus adalah kreasi dari Roh Allah sendiri. Roh Kudus yang mempersiapkan sebuah tubuh untuk inkarnasi. Allah yang melakukan itu. Dalam Lukas pasal 1 ayat 35, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Sehingga terlihat sangat jelas di sini bahwa kelahirannya adalah murni pekerjaan Roh Kudus. Dalam permulaan kehidupan Yesus juga dijelaskan sebagai karya dari Roh Kudus dan berlanjut pada pelayanannya hingga pada akhir dari kehidupannya, yaitu pada kebangkitannya, dijelaskan sebagai pekerjaan Roh Allah. Saudara bisa lihat dalam Roma pasal 1 ayat 4. Roh Allah yang mempersiapkan tubuh manusia di dalam rahim Maria, dan Roh Allah pula yang membangkitkan tubuh itu dari kematian. Saudara-saudara, kisah kelahiran dan pelayanan dari Yesus Kristus
adalah kisah yang ajaib. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mencelikkan orang buta, hanya dengan menyentuh jari tangannya, menyembuhkan banyak orang sakit, hanya dengan sepatah kata. Yesus mengajar kebenaran tidak seperti guru-guru yang lain. Yesus disalibkan hingga mati dengan tuduhan palsu, lalu dikuburkan, tetapi Yesus sendiri bangkit dari kematiannya. Itulah kisah yang sempurna. Saudara-saudara, tubuh Kristus bukan hanya dipersiapkan oleh Roh Kudus, tetapi inkarnasi ini juga merepresentasikan intervensi Allah di dalam sejarah manusia. Dari waktu ke waktu, mulai dari awal penciptaan alam semesta sampai akhir dari dunia ini nanti, Allah terus-menerus menunjukkan intervensinya terhadap kehidupan manusia. Dan itu begitu ajaib serta luar biasa. Alkitab menceritakan pada awal penciptaan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi yang kacau balau dan menjadikan terang, sehingga segala sesuatu menjadi jelas. Ia membuat dunia yang kacau menjadi teratur. Ia membuat kehidupan sebagai ganti kematian dan memberi kemuliaan sebagai ganti kebinasaan. Inilah bentuk intervensi langsung dari Allah dalam sejarah manusia. Saudara-saudara, ketika kejahatan dan dosa melanda seluruh dunia, Nuh memperoleh anugerah dan kasih karunia dari Allah. Allah melakukan intervensi dan menyelamatkan Nuh sekeluarga dari penghukuman atas seluruh dunia. Dari dunia yang pada umumnya hidup dalam penyembahan berhala, Allah memanggil Abraham keluar untuk memulai suatu kehidupan yang baru dan menjadi umat yang hidup dalam kebenaran, serta mendirikan suatu bangsa yang baru sebagai bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Saudara-saudara, pada suatu masa ketika kesesatan begitu besar, Allah kembali membangkitkan seorang nabi yang bernama Elia. Ia menjadikannya sebagai hambanya untuk menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Dalam berbagai kesempatan, hingga pada permulaan perjanjian baru, Allah sendiri membangkitkan Yohanes Pembaptis untuk mengumumkan kedatangan Sang Mesias, Mesias yang agung, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah dan seterusnya. Selalu ada intervensi dari Allah hingga pada zaman akhir nanti. Ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, turun secara terbuka dalam kemuliaan sebagai seorang pribadi dengan tubuh kebangkitannya. Pada masa itu, setiap mata akan melihat ketika dia turun dari sana dan ketika ia memperlihatkan kemuliaannya. Saudara-saudara, memang ini adalah hal yang ajaib, yaitu kelahiran Yesus dari seorang perawan. Tubuh Yesus dipersiapkan untuk menjadi korban penebusan dosa manusia. Penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa darah lembu dan darah domba tidak dapat menyucikan dosa manusia. Penulis Ibrani menjelaskan bahwa pengorbanan ternak harus dilakukan berulang-ulang. Setiap tahun mereka harus mempersembahkan korban yang sama. Semua korban yang mereka persembahkan tidak dapat menyucikan pelanggaran-pelanggaran atau dosa manusia. Oleh sebab itu, manusia harus secara terus-menerus memberikan korban persembahan. Sejak permulaan zaman, yaitu di dalam surga, Allah telah berkehendak untuk memberikan hidupnya sebagai ganti penebusan untuk penyelamatan manusia dari penghukuman dosa. Penulis Ibrani mengatakan, tubuh itu sudah dipersiapkan dari awal
agar melaluinya Allah dapat mengorbankan korban penebusan dosa. Roh tidak dapat melakukan hal itu. Hanya tubuh yang tidak tercemar oleh dosa yang pantas menggantikan penghukuman manusia berdosa. Oleh sebab itu, Allah menjelma menjadi manusia sejati, yang melaluinya ia mengorbankan tubuhnya yang tanpa noda dosa sebagai korban penebusan dosa manusia. Ia mempersembahkan darahnya untuk penyucian dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Di dalam dialah kita memperoleh penebusan yang Allah sediakan bagi kita. Oleh darahnya kita disucikan. Oleh darah Kristus kita dimuliakan. Itulah berita Injil dan itulah esensi dari pengajaran tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan. Jadi tubuhnya dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi korban penebusan dosa. Saudara-saudara, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat dua mujizat biologikal yang agung dari Allah. Ada dua mujizat biologi yang luar biasa dari tangan Allah yang Maha Tinggi. Yang pertama, kita lihat dalam penciptaan Adam melalui mujizat pembagian sel tubuh manusia. Ada jutaan, bahkan triliunan sel manusia, dan setiap sel ini memiliki 46 kromosom. Jadi Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai mujizat biologi yang pertama. Kemudian, dalam ovum telur wanita, Allah meletakkan 23 kromosom. Dan dalam spermatozoon, Allah meletakkan 23 kromosom. Ketika sel-sel itu bertemu, dan ketika terjadi konsepsi atau pembuahan, maka sel-sel itu menjadi 46 kromosom. Dan lahirlah seorang anak manusia. Itulah mujizat biologi yang agung yang pertama kali dinyatakan oleh Allah. Jika seseorang bertanya, kapan sesungguhnya kehidupan bayi itu dimulai? Jawabannya sangat jelas. Sama jelasnya dengan perhitungan 1 tambah 1 sama dengan 2. Atau 2 tambah 2 sama dengan 4. Kehidupan dimulai ketika 23 kromosom dari ovum telur dan 23 kromosom dari spermatozoon bertemu dalam suatu konsepsi atau pembuahan. Kita tidak dapat menghindar dari hal itu, dan kita tidak dapat mengingkarinya. Itulah mujizat dari kehidupan ini. Karena itu, iman Kristen menolak perbuatan aborsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudara, mujizat biologi yang kedua dari Allah adalah ketika Allah menjelma menjadi manusia. Ia menjadikan manusia tanpa spermatozoon. Allah menciptakan tubuh untuk Kristus yang adalah Allah sendiri, yang berinkarnasi menjadi manusia supaya dapat menebus dosa, menjadi Tuhan, menjadi sahabat, menjadi teman dalam perjalanan di dunia ini, bahkan menjadi imam besar, menjadi juru selamat, dan raja untuk selama-lamanya. Kelahiran Kristus dari perawan Maria adalah inkarnasi Allah yang begitu indah. Saudara-saudara, sejak awal dalam Kejadian pasal 3 ayat 12 dikatakan bahwa benih perempuan akan meremukkan kepala setan. Dalam ilmu pengetahuan modern, bahkan para ahli mengatakan wanita tidak memiliki benih. Laki-lakilah yang memiliki benih. Generasi manusia pertama tidak akan pernah mengerti apa maksud kalimat ini.
sampai kisah ini digenapi melalui Yesus Kristus. Benih perempuan itu ternyata adalah Yesus Kristus, yaitu Allah yang berinkarnasi. Dialah yang meremukkan kepala sesetan. Itulah yang disebutkan benih perempuan. Manusia tidak dapat mengetahuinya sampai ribuan tahun kemudian, yaitu saat janji itu digenapi. Jadi nubuatan Yesaya yang luar biasa itu menyatakan begini, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya anak darah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di sini Allah berinkarnasi. Itulah tujuan dari pembahasan ini. Nubuatan yang indah juga disampaikan oleh Yesaya. Pasal 9 ayat 6 mengatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di sini Allah berinkarnasi. Kemudian pada pembukaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14, Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman yang menjadi daging adalah Allah yang berinkarnasi. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang di Galatia. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Paulus mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kemudian, Wahyu pasal 22 ayat 16, ayat 17, dan ayat yang ke-20 mengatakan begini, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dan roh pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah, ya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita akan berjumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.